Dan pemirsa, bencana banjir dan longsor ini masih mendominasi bencana yang terjadi di tanah air. Tahun 2024 sepanjang 29 hingga 7 Maret 2024, BNPB mencatat telah terjadi 40 bencana yang berdampak signifikan. Terkini, bencana banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat telah menewaskan 31 orang dan 5 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Mengapa bencana seolah tiada henti? Mengapa selalu banyak korban jatuh baik jiwa maupun materi? Bagaimana pula mengantisipasi dan memitigasinya? Telah bersama kami di studio Prihadi, jurnalis senior kebencanaan Metro TV. Selamat pagi Mas Prihadi. Selamat pagi Naila. Terima kasih sudah bergabung dan nanti kita akan berbincang mengenai hal ini, dan juga melalui televideo telah bergabung pula Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah. Selamat pagi Pak Mahyeldi. Selamat pagi Mbak Naila. Baik, Pak Mahyeldi, pertama-tama kami ucapkan bela sungkawa atas jatuhnya korban akibat bencana banjir dan longsor di pesisir selatan Sumatera Barat. Sejauh ini bagaimana perkembangan penanganan korban saat ini, Pak? Ya, alhamdulillah semenjak hari pertama kita langsung turun ke lapangan untuk 12 kabupaten kota di Sumatera Barat yang terdampak. Yang berat itu adalah di selatan, Padang Pariaman, kemudian Pasaman Barat, Mentawai, dan Kota Padang. Dan yang korban yang meninggal itu ada di daerah pesisir selatan dan juga Padang Pariaman. Dan saat sekarang kita juga tetap melakukan upaya-upaya. Kita sudah membentuk, tim ke lapangan, dan kemudian baik dari BPBD, kemudian Dinas Sosial, kemudian dari Basarnas, dan kemudian juga seluruh pihak, bahkan relawan-relawan pun juga turun ke lapangan. Nah, di antaranya adalah yang pertama sekali pada hari pertama kita lakukan adalah kita mendirikan dapur umum yang sebelumnya kita memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Dan sampai sekarang ini sudah ada sebanyak 14 dapur umum di pesisir selatan, kemudian 13 dapur umum di Padang Pariaman, dan alhamdulillah masyarakat yang memerlukan bantuan itu sudah terfasilitasi. Dan itu akan berjalan karena memang pada saat sekarang ini banyak rumah-rumah mereka yang tertimbun tanah, longsoran, itu apalagi dalam bulan puasa, maka kita akan menyiapkan sahurnya dan kemudian juga untuk perbukaannya dengan dapur umum tersebut, sehingga pada hari siang harinya mereka bisa bekerja untuk membersihkan rumah-rumah mereka tentunya. Dan kemudian samping itu juga kita sudah koordinasi dengan Kementerian PUPR. Kemarin alhamdulillah Pak Basuki hadir ke Sumatera Barat, dan kemudian sudah dilakukan beberapa penanganan jalan-jalan dan jembatan, dan kemudian juga beberapa titik longsoran untuk pembersihan. Sekarang ini jalur daripada selatan sampai Bengkulu itu sudah lancar, dan kemudian insya Allah dalam satu pekan ini itu di daerah Bandung Lantai, ya, itu juga akan ada pembenahan jalan yang terbang. Mudah-mudahan dalam satu pekan ini kemarin Pak Menteri akan menyelesaikan, sehingga akan lebih lancar lagi karena sekarang ini sawah masyarakat yang kita gunakan itu. Kemudian jalan yang ke Bendara yang juga sebelumnya pada hari pertama juga terjadi opritnya yang longsor, alhamdulillah sudah ditangani. Jadi semua jalan-jalan yang ketika banjir longsor itu terganggu, sekarang alhamdulillah sudah baik. Pak Mahyeldi, dari kunjungan Menteri PUPR ke sana, langkah darurat yang harus segera diambil pasca banjir bandang dan longsor di sana seperti apa? Ya, yang pertama sekali adalah kelancaran transportasi. Itu sudah terlaksana secara baik, dan kemudian juga kerusakan jalan ada yang sudah selesai, satu hari selesai, alhamdulillah dari balai yang bergerak cepat, dan kemudian juga apalagi dengan kata Pak Menteri. Nah, kemudian dalam satu pekan semenjak hari Minggu kemarin itu jalan yang terban di daerah pesisir selatan mudah-mudahan akan bisa diselesaikan, dan balai beserta dengan dukungan Pak Dirjen pada saat yang kemarin. Dan kemudian juga untuk daerah Pariaman juga begitu. Dan kemudian untuk kerusakan jembatan, karena sebanyak 18 jembatan yang rusak di Sumatera Barat, ada Padang Pariaman, kemudian juga ada di Pasaman Barat, dan kemudian juga
di pesisir selatan. Jadi dalam rangka untuk darurat bisa juga kita tangani. Untuk selanjutnya tentu untuk perencanaan dan kemudian juga langkah lebih konkret untuk penyelesaian jembatan tersebut. Baik, bagaimana dengan penanganan korban dan juga proses pencarian korban yang masih hilang dan apakah bencana serupa pernah terjadi di daerah lain? Evaluasinya seperti apa? Nanti kita akan masih membahasnya, Pak Mahyildi. Tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, dan kita masih membahas mengenai bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera Barat gitu ya, dan sejumlah potensi bencana hidrometeorologi yang terjadi di Indonesia. Dan telah bergabung di studio Grand Metro TV bersama kami jurnalis senior Metro TV dan juga pemerhati kebencanaan Prihadi. Terima kasih atas waktunya, Mas Prihadi. Jadi bagaimana nih, awal Maret aja sudah terjadi puluhan bencana ya, terutama juga yang berkaitan dengan hidrometeorologi yang kembali terus terjadi di tanah air. Nah, kita mengerucut kepada kejadian yang terjadi di wilayah Sumatera Barat ya, tepatnya di pesisir selatan ini menjadi wilayah yang paling parah. Nah, Anda melihatnya seperti apa, terutama pasca terjadinya bencana, kemudian seperti apa penanganan? Iya, kalau kita bicara soal bencana maka kita harus saat ini fokus kepada penanganan korban. Betul, ketika kemudian di tanggal 10 Maret 2024 Bapak Gubernur, salam Pak, itu telah menetapkan tanggap darurat hingga 14 hari ke depan. Dan juga tadi Pak Gubernur juga menyampaikan langkah-langkah tindakan-tindakan yang sudah dilakukan, antisipatifnya segala macam. Dan yang sekarang itu sekaligus adalah fokus untuk pencarian korban yang masih hilang. Tapi juga tidak perlu tidak melupakan bagaimana korban-korban yang masih survive, penyintas, mereka-mereka warga yang terutama di pesisir selatan. Kalau kita ketahui memang dari 12 kabupaten yang ada di Sumatera Barat itu 5 diantaranya telah menyatakan tanggap darurat, mulai dari Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kota Padang, kemudian juga Kepulauan Mentawai, dan yang terakhir pesisir selatan. Dan pesisir selatan memang jadi fokus interest untuk kemudian kenapa terjadi di pesisir selatan. Itu yang kemudian harus kita coba telah. Tapi lagi-lagi fokus kita adalah bagaimana mengawal proses tanggap darurat ini bisa berjalan dengan baik, karena ada sekitar 70 ribuan warga pesisir selatan yang terdampak. Mereka harus berjibaku tinggal di pengungsian. Tadi juga Pak Gubernur mengatakan bahwa saat ini bulan puasa juga masih harus disediakan dapur umum, dan kemudian juga TNI Polri saat ini juga dan pemerintah provinsi meminta bantuan PUPR untuk menyingkirkan material-material yang menghalangi jalan, hingga kemudian upaya untuk distribusi bantuan bisa berjalan dengan lancar. Itu yang harus kita awasi sebenarnya. Itu yang masih harus diawasi terus dan juga diperketat untuk prosesnya. Tapi kalau kita lihat lagi penyebab dari banjir bandang dan juga longsor yang terjadi ini, Mas Prihadi, PUPR kan sudah berkunjung dan mengatakan ada 2 kemungkinan. Yang pertama karena cuaca ekstrim ya, di mana ada ketetapan lebih dari 150 mm. Terakhir 395,6 mm. Itu berlaku terjadi dalam 12 jam. Itu yang disampaikan oleh Kalak BPBD kemarin, Pak Rudi. Baik, itu terkait cuaca ekstrim. Ada juga terkait dengan illegal logging atau penebangan liar seperti itu. Nah, potensi kemungkinan yang terjadi ini lebih besar ke arah mana sih, Mas Prihadi? Ya, kita dalam hal ini tidak bisa melepaskan apa yang disampaikan oleh BMKG, karena memang BMKG telah menyampaikan early warning sistemnya bahwa di tanggal di tanggal 8 sampai tanggal 14 ini ada cuaca yang cukup buruk dengan intensitas hujan cukup deras di wilayah terutama di wilayah Sumatera Barat misalnya. Kemudian nanti di tanggal 11 sampai tanggal 16 itu bergeser ke wilayah Nusa Tenggara Barat. Nah, masalahnya adalah entah kenapa tiap tahun itu selalu terjadi di pesisir selatan, Pak Gubernur. Di bulan Mei mungkin refresh me if I'm wrong atau correct me if I'm wrong, Pak Gubernur, itu bulan Mei di tahun 2023, kemudian November di tahun 2022. Entah kenapa menjadi pesisir selatan itu yang menjadi pusat bencana di Sumatera Barat seperti itu. Mungkin kalau di tahun 2021 juga terjadi bencana serupa dan ada indikasi adanya, ya kita tidak akan pernah tahu bahwa mungkin ada penebangan hutan atau illegal logging seperti itu, ada indikasi-indikasi seperti itu. Tapi kalau misalkan bencana itu kerap terjadi di satu wilayah dan tiap tahun itu terjadi, mungkin kita bisa juga harus mengkritisi apa yang menjadi sumber utama
bencana banjir itu terjadi. Kita tidak bisa semata-mata menyalahkan alam. Kalau misalkan ada intervensi manusia di wilayah tersebut, tingkah laku manusia yang mungkin menyalahi atau merusak alam seperti itu bagian dari intervensi. Tapi sekali lagi ya cuaca ketika kemudian harus curah hujannya cukup berlebih ya harus segera diantisipasi karena datanya itu kalau Pak Gubernur saya punya data di tahun 2022 sebenarnya musibah banjir yang terjadi di Sumatera Barat itu kerap terjadi di masa musim peralihan seperti di bulan Agustus, September dan Oktober seperti itu. Mungkin baik. Kita bisa belajar dari data-data pola dan statistik seperti itu sih Pak Gubernur. Ini menarik untuk ditanyakan kepada Pak Gubernur. Langsung saja kita kembali tanyakan kepada Pak Mahyildi. Pak Mahyildi, ini sudah ada data-datanya begitu. Kejadian banjir, bandang dan longsor di wilayah Sumatera Barat. Apalagi di pesisir selatan termasuk wilayah yang paling parah ditimpa banjir, bandang dan longsor. Nah dari evaluasi dari musibah sebelumnya begitu atau bencana yang pernah terjadi. Apa langkah mitigasi yang diambil sejauh ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Lela dan kemudian baik semua. Memang dari perjalanan musibah yang terjadi di Sumatera Barat, memang pesisir selatan cukup sering. Benar itu tahun 2001 itu juga di daerah Tapan sana. Itu juga terjadi longsor dan banjir yang biasa. Dan salah satu di antara penyebab-penyebabnya ini memang sangat kompleks ini. Di antaranya yaitu sekaitan dengan daerah pesisir itu kan daerah agak datar. Kemudian juga berdekatan juga dengan pantai. Dan kemudian juga di sebelah timurnya itu bukitnya banyak sepanjang sisi selatan itu. Dan Makassar itu di antara masalah hutan mungkin juga ada penggundulan, juga kita akui itu juga terjadi. Dan kemudian juga ada tambang-tambang yang memang ilegal yang dari sana. Dan kemudian juga adanya kejadian-kejadian deforestasi yang ada di sepanjang perhutanannya. Dan kemudian di samping itu juga rumah-rumah masyarakat yang ada di sepanjang jalan dari Padang ke pesisir selatan itu memang berada pada daerah-daerah yang berisiko. Ya, di sebelah kirinya adalah sungai dan kemudian di sebelah kanan jalan itu adalah perbukitan. Ya. Nah, dan itu juga ada longsor. Itu makanya rumah-rumah yang ada di sepanjang jalan dari Padang ke pesisir selatan itu banyak yang terkena, bahkan juga sampai tertimbun. Ada rumah-rumah yang ada. Sejauh ini seperti apa Pak? Langkah mitigasinya Pak yang sudah diambil begitu. Bagaimana juga dengan respon masyarakat terhadap langkah-langkah yang sudah ditempuh dari pihak-pihak terkait merespon kemungkinan potensi bencana yang terjadi? Ya, waktu itu memang kita tentu melakukan langkah-langkah pembenahan di dalam bagaimana mengajak masyarakat untuk patuh kepada daerah-daerah berisiko tersebut. Ya, sama juga seperti di Padang. Juga ada di antara perizinan perusahaan yang kena banjir dan kemudian juga kena longsor itu yang memang kurang memperhatikan akan tata ruang dan tata wilayah, ya, dan sehingga memang itu yang perlu kita benahi ke depan dan perlu kita perlu sosialisasikan lebih baik lagi. Dan tentu di sisi pemerintah sendiri perlu bagaimana keseriusan dalam rangka untuk menekankan kepada masyarakat jangan mereka membangun rumah di daerah-daerah berisiko. Itu yang diantaranya yang mesti kita lakukan. Dan upaya-upaya ke depan tentu kita perlu memetakan dan kemudian kita perlu merancang peraturan-peraturan daerah sekaitan mana daerah yang aman dan mana yang tidak aman. Baik, Gubernur Sumatera Barat Bapak Mahyildi Ansarullah, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di kesempatan Selamat Pagi Indonesia. Dan kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Prihadi. Tadi sudah dikatakan Pak Gubernur, sebetulnya langkah mitigasi ini sudah sering dilakukan gitu. Tapi respon masyarakat dalam menangkap ini kan berbeda-beda begitu. Apakah ada yang memang menanggapi serius atau tidak? Nyatanya di pinggiran sungai masih ada rumah-rumah yang akhirnya harus terkena dampaknya. Nah, kalau Anda lihat seperti apa ini langkah serius yang harus diambil?
Masyarakat itu ketika mereka hidup di sebuah tempat, mereka masih harus juga sadar resiko yang mereka akan hadapi itu apa. Ya. Bahkan kita di Jakarta sekalipun resikonya juga masih harus kita ketahui. Nah, ketika resiko sudah dipahami, dimengerti, maka mereka pasti akan tahu langkah-langkah apa yang masih harus mereka lakukan ke depannya. Ketika mereka hidup di bantaran sungai, Ya. maka resikonya itu adalah suatu waktu pasti akan ada banjir bandang. Dan letak geografis seperti yang tadi Pak Gubernur mengatakan bahwa di sisi kiri sungai, di sisi kanannya ada perbukitan, itu bagian dari resiko. Nah, justru mungkin yang lebih harus di stressing itu adalah bagaimana kemudian masyarakat, pemerintah benar-benar kalian sudah tidak bisa lagi tinggal di bantaran sungai karena cukup beresiko. Ya. Seperti itu. Jadi mereka masih harus direlokasi. Dan memang ada satu desa yang pada akhirnya harus direlokasi karena memang sudah tidak bisa ditempati lagi. Seperti itu. Jadi memang masyarakat juga masih harus sadar. Ya. Mereka beresiko tinggal di daerah mana, dan pemerintah juga masih harus juga melakukan pendekatan-pendekatan yang persuasif. Nggak perlu lah harus pendekatan-pendekatan yang keras seperti itu. Diajak ngomong, dikasih dialog, ajak pemuka adat atau pemuka masyarakat untuk berdialog bahwa kami butuh kami butuh Anda sebagai pemuka masyarakat untuk bisa mengajak masyarakat pindah dari bantaran sungai, dan juga masyarakat juga masih harus dikasih kompensasi. Kami akan relokasi ke tempat ini. Memang berat karena pada akhirnya kan mereka harus meninggali tanah leluhur mereka, adat kebiasaan mereka, tapi untuk masa depan mereka jadi itu memang masih harus dilakukan. Memang kejadian yang selalu berulang seperti ini, mau tidak mau langkah tegas baik itu secara persuasif begitu ya harus terus dilakukan oleh pemerintah terkait, selain juga memetakan daerah-daerah bencana dan meminimalisir potensi terjadinya bencana ke depan. Dan potensi-potensi yang menyebabkan kebencanaan itu terjadi juga masih harus ditindak tegas. Tadi seperti mungkin ada illegal logging atau apa, potensi-potensi seperti itu masih harus ada tindakan tegas dari pemerintah. Kita akan tunggu langkah konkret ya dari pemerintah berikutnya, dan juga semoga masyarakat bisa merespon hal ini dengan secara lebih serius. Itu buat kebaikan mereka semua. Buat kebaikan bersama. Terima kasih jurnalis senior Metro TV dan pemerhati kebencanaan Prihadi sudah bergabung di kesempatan Selamat Pagi Indonesia kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.